Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan Sobat Kairos dimanapun berada melalui renungan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali mendengarkan firman Tuhan hari ini karena hari ini temanya tentang mempraktekkan kasih. Kenapa sangat penting mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita? Karena memang kasih itu adalah ciri khas daripada orang Kristen itu sendiri. Karena yang kita pahami sebagai orang Kristen, bahwa Allah itu adalah kasih. Perwujud nyataan kasih Allah itu dengan rela memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan orang-orang yang berdosa. Maka itu kita yang sudah dikasihi hendaknya menunjukkan kasih bagi orang lain. Kita yang sudah diselamatkan menyelamatkan orang lain melalui kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Maka itu firman Tuhan hari ini sangat penting bagi kita orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Pertanyaannya, mengapa perkataan ini ada dalam surat Paulus kali ini? Pernyataan ini merupakan satu pujian sekaligus nasihat bagi warga jemaat di Tesalonika. Mengapa demikian? Karena yang pertama pujian, karena memang Tesalonika memiliki praktek kehidupan sebagai gaya hidup mengasihi begitu kuat, begitu kental sejak berdirinya kekristenan di sana. Namun yang kedua, ini juga merupakan nasihat supaya mereka itu tetap mempertahankan, menunjukkan kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab pada saat itu nyata dilihat oleh Paulus bahwa kasih dari jemaat di Tesalonika mulai memudar, mulai menurun. Kenapa? Karena memang pada saat itu begitu banyaknya pemahaman yang salah, keliru jemaat di Tesalonika ini tentang kabar di mana Yesus akan datang kedua kali. Benar, Yesus akan datang kedua kali. Namun dengan menyambut kabar ini, mereka hanya menunggu, pasif, hanya menanti, tidak melakukan pekerjaannya, tidak melakukan usahanya, sehingga apalagi yang disebut dengan kasih, mengasihi, perhatian sudah memudar. Karena apa? Sebentar lagi akan datang Yesus, maka itu tidak perlu melakukan apa-apa selain daripada mempersiapkan diri secara moral untuk menyambutnya. Maka itu sangat penting, kasih hendaknya kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita giat dan rajin melakukan kasih, khususnya di masa-masa sulit saat ini. Pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita, masih berdampingan dengan kita, sehingga begitu banyak dampaknya bagi banyak orang di sekitar kita, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Sehingga orang Kristen harus hadir, datang, menunjukkan kasih Allah bagi mereka. Sehingga itulah kabar baik bagi mereka. Allah hadir melalui kita dengan menunjukkan kasih, memberikan yang terbaik bagi Allah melalui perbuatan baik kita.
ke banyak orang. Yakinlah tidak sia-sia kebaikan kita. Yakinlah tidak sia-sia kasih yang akan kita tunjukkan. Pasti bermanfaat bagi banyak orang. Dan otomatis ketika bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat juga bagi kita. Ada satu ilustrasi di mana seorang bapak tua yang memiliki cacat mata, buta, di malam hari berjalan hendak pulang ke rumah. Di malam itu dia berjalan dengan tongkat di tangan kanan dan lampu pelita di tangan kiri. Ketika seorang pemuda berpapasan dengannya, bingung melihat orang tua buta ini. Lalu dengan bingungnya dia bertanya kepada orang buta ini, "Bapak, saya tahu Bapak buta, tapi kenapa Bapak membawa pelita?" "Ya," jawabnya, "saya membawa pelita supaya menemani saya untuk pulang ke rumah." "Iya, Pak, tapi kan Bapak tidak bisa melihat." "Benar sekali anak muda, saya tidak bisa melihat. Namun dengan adanya pelita ini, maka pelita ini akan menerangi sekeliling saya, menerangi jalan-jalan saya. Dan sekaligus apabila ada orang lain yang berpapasan dengan saya, maka terang itu membantu orang lain untuk melihat jalannya, dan bahkan orang tersebut terbantu tidak menabrak saya di malam yang gelap ini." Oh, begitu benar. Dengan cara itu saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Luar biasa. Tidak sia-sia orang yang akan menunjukkan kebaikan, menunjukkan terang, karena akan bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi dirinya. Ingat, kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Tapi yakinlah, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini dengan nyata, maka kalaupun Tuhan datang pada saat itu, kita kedapatan melakukan sesuai dengan kehendaknya, melakukan sesuai dengan isi hatinya, yaitu berbagi kasih bagi orang lain, mempraktikkan kasih bagi orang lain. Maka kehidupan kita akan senantiasa menjadi berkat bagi orang banyak, dan kita siap untuk memasuki kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.